kita hidup ini, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, bahwa bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, ini sebenarnya titik tolaknya di situ. Atau kalau mau diperpanjang lagi seperti tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ini bicara tentang nasib manusia. Yani siapa manusia yang beruntung dan siapa manusia yang celaka. Ayat ini jelas mengatakan mereka yang beruntung adalah mereka yang menyucikan diri dari kesyirikan, dari kekufuran, dan membersihkan dan juga dari akhlak-akhlak yang buruk, lalu kemudian diisi dengan keimanan dan dihiasi dengan akhlak yang baik. Lalu kemudian salah satu bentuk dan wujudnya adalah dia menyembah kepada Allah SWT, ingat dan menyebut Allah SWT, wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia kemudian mewujudkan dalam bentuk ibadah salat. Itulah yang sebenarnya mereka yang beruntung, dan tetapi meski demikian ternyata banyak orang yang tidak memilihnya. Banyak orang yang justru berpaling dari peringatan itu, mereka lebih memilih dan mendahulukan kehidupan dunia. Lalu diingatkan dalam ayat itu bahwa sesungguhnya akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Mereka yang punya akal semestinya mereka memilih akhirat, bukan memilih dunia. Yang pasti dia akan berpisah. Saudara-saudara yang Allah SWT, begitulah memang faktanya. Kalau kita pikir-pikir, ya Allah, kita ini ibarat berjalan menuju kuburan. Semakin lama bukan semakin jauh, semakin lama semakin dekat. Kita ini ibarat seperti batang lilin, semakin lama menyala, maka batang yang tersisa bukan semakin panjang, tetapi semakin pendek. Demikian juga usia ini Allah berikan jatah kepada kita. Berapa jatahnya Allah yang tahu. Tetapi yang pasti jatah yang Allah berikan kepada kita senantiasa berkurang. Dan itu akan terus merugi kita jika kita tidak isi dengan keimanan dan amal soleh. Inilah sesungguhnya yang ditegaskan dalam ayat ini. Ini bukan hanya ada dalam Al-Quran, tetapi juga ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan. Mestinya mereka yang beriman dan mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelumnya memiliki sikap yang sama. Mereka yang mengaku beriman kepada Taurat, mestinya mereka akan meninggalkan syariat sebelumnya. Karena mereka meyakini inilah perintah Allah dan mereka yakin kehidupan mereka tidak akan lama. Tentu mereka tidak akan memilih kekufuran, tidak akan menjual akhirat, menjual surga untuk kesenangan dunia yang hanya sebentar. Demikian juga mestinya mereka yang mengaku beriman kepada Injil, mereka tinggalkan risalah dan syariat Nabi Isa. Karena Allah sudah turunkan Al-Quran yang menasah kitab-kitab itu. Oleh karena itu, saya tegaskan lagi bahwa surat yang pendek ini, surat Al-A'la ini sebenarnya mengandung prinsip-prinsip hidup yang luar biasa.